Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tersayang. Semoga kabar kalian hari ini semuanya berada di dalam kesehatan. Anak-anakku siswa-siswi kelas 6B yang ibu sayangi, bertemu kembali kita di pembelajaran tema 6 semester 2. Nah, untuk hari ini kalian akan mempelajari tema 6 tentang menuju masyarakat sehat. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Semoga kalian tetap semangat dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, untuk pembelajaran subtema 1 kalian yang pertama mempelajari muatan PPKN yaitu KD 32 dan 42 tentang masyarakat peduli lingkungan. Yuk kita mulai belajar. Nah, pada PP1 ini kalian mempelajari tentang kewajiban dalam mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Apa saja kewajiban kalian untuk mengisi kemerdekaan itu? Ya. Nah, di sini ada ringkasan materi yang sudah Ibu rekam yang bisa kalian pelajari dan kalian bisa buka kembali kapan saja. Yang penting rekaman dari Ibu tidak kalian hapus. Save baik-baik ya, karena materi-materi ini Ibu persiapkan untuk kalian dalam menghadapi ujian nanti ya. Ayo kita lanjutkan ya materi hari ini. Lingkungan hidup yang sehat tentunya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Materi yang kedua yaitu contoh kewajiban ya, apa saja yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Banyak ya contohnya sampah-sampah yang bisa kalian daur ulang. Di antaranya adalah botol-botol aqua mineral, terus plastik-plastik, dan jika ada sedotan bekas minuman. Masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan untuk mendaur ulang benda-benda atau sampah-sampah di lingkungan rumah kalian. Kewajiban yang kedua yaitu membersihkan selokan. Mengapa harus membersihkan selokan? Karena kalau selokan di rumah kalian mampet, nah sekarang ini sedang musim hujan, ya itu akan bisa menyebabkan banjir. Jadi jika kalian melihat di lingkungan rumah kalian ada selokan atau got yang terpampet dengan sampah atau banyak sekali sampahnya, nah itu kalian harus bersihkan. Kita lanjutkan materinya yaitu dalam sebuah teks biasanya kalian akan menemukan beberapa kata kunci ya. Kata kunci atau kata yang penting sekali yang harus kalian temukan dalam sebuah wacana. Di sini kalian akan pelajari yaitu tentang teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Mari kita baca materinya ya. Teks non-fiksi merupakan teks yang dituliskan berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Ya. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Nah, jadi kalau kalian menemukan sebuah teks, kalian cari dulu kata kuncinya apa ya yang ada pada judulnya nih. Ya, lanjut. Di sini ada contoh ya. Bacalah judul berikut. Lingkungan sekolah yang sehat. Kalian perhatikan ya judul di sini. Lingkungan sekolah yang sehat. Nah, perintahnya tentukan kata kunci dari judul tersebut. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya. Dengan melihat judul tersebut, lingkungan sekolah yang sehat, apakah kata kuncinya? Ya, kata kuncinya di sini sudah jelas sekali, lingkungan sekolah yang sehat. Ya, karena di sini judulnya pendek, jadi kalian bisa langsung menentukan kata kunci dari judulnya ini ya, karena kata kuncinya lingkungan sekolah yang sehat. Sudah bisa? Atau kalian sudah paham tentang kata kunci dari sebuah teks non fiksi? Ya, nanti
kalian bisa lihat di buku tema ada beberapa wacana dan kalian perhatikan judulnya apa. Ya, kalian bisa pelajari sendiri. Ayo kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu muatan IPS KD 34 dan 44. Kita akan mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian sudah tahu negara kita, negara Indonesia merdeka ya. Arti merdeka itu bebas dari bentuk penjajahan. Pada tanggal berapa? Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kemerdekaan Indonesia? Kalian perhatikan ya, di sini ada penjelasannya. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Mengapa demikian? Ayo, ada yang bisa cari tidak jawabannya? Ya, nanti kalian silakan buka-buka atau cari-cari jawabannya mengapa sih kok Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu? Ya. Nah, di sini materinya akan dipelajari yaitu tentang perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia atau kronologis terjadinya kemerdekaan di Indonesia. Kalian perhatikan di sini ada bagan perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dengan adanya situasi seperti itu, Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Nih ya. Jadi pada saat itu kaum muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tapi kaum tua yang dikepalai atau diketuai oleh Soekarno tidak menyetujuinya dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI ya, untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Lanjut perjalanan berikutnya. Nah, golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri, bukan diberikan oleh Jepang. Ya. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok yang tujuannya untuk melindungi dari pengaruh Jepang. Ini ya. Jadi golongan muda bertindak cepat ya karena melihat pemimpin atau kaum tuanya tidak setuju dengan didesaknya kemerdekaan. Akhirnya golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk melindungi dari pengaruh Jepang. Di sana di Rengas Dengklok mereka berdiskusi. Ya, setelah berdiskusi Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda, nih ya, Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Siapakah itu Sayuti Melik? Ya, nanti kalian bisa cari siapakah itu Sayuti Melik. Orang manakah itu? Apakah orang asli Indonesia atau orang dari negara lain? Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, di sini ada naskah asli teks proklamasi ini ya, naskah asli yang masih diketik pada zaman dulu ya, menggunakan ketikan mesin tik yang sangat lama ya, dan yang mengetiknya adalah
Sayuti Melik. Nah, di sini juga pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Ini terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan untuk yang pertama kalinya bendera merah putih dikibarkan ya pada pembacaan teks proklamasi. Dan kalian harus tahu yang menjahit bendera merah putih yaitu Ibu Fatmawati. Jadi bendera pusaka. Bendera yang pertama kali dikibarkan pada saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu disebut dengan bendera pusaka dan disimpan di Istana Negara. Sampai saat ini bendera tersebut masih ada. Nah, anak-anak, itulah sekilas materi pada pembelajaran 1 ya. Jadi kalian kalau lupa, kalian bisa dengarkan kembali rekaman Ibu, kalian bisa baca-baca lagi materinya ya, dan jangan dihapus. Kalau kalian hapus, kalian tidak punya materi lagi untuk persiapan nanti ujian di bulan Mei. Kalian sudah memahaminya? Dan silahkan kalian pelajari lagi kalau belum paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Bye-bye, sampai jumpa esok hari.